Shalom, kita sudah berada di minggu pertama bulan November, bulan yang ke-11. Berarti 2 bulan lagi kita akan menjalani tahun 2020. Sedikit mengevaluasi perjalanan hidup kita selama 10 bulan ini. Apakah kita sungguh-sungguh menjalani dengan penuh antusias, penuh pengharapan, dengan bersemangat, atau sebaliknya? Padahal Tuhan sangat merindukan supaya kehidupan orang percaya harus dijalani setiap hari dengan semangat, dengan antusias, dengan berpengharapan, sebab kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Yang setuju katakan amin. Nah, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Semangat yang Membara. Dalam sebuah survei di Amerika Serikat, bahwa ternyata para direktur utama di sana itu adalah orang-orang yang tadinya merupakan orang-orang yang biasa, orang-orang yang hanya memiliki nilai di bawah rata-rata ketika mereka sekolah di tingkat sekolah lanjutan atas. Dan para pengusaha-pengusaha yang berhasil pun, kebanyakan di antara mereka bukan orang yang lulus kuliah. Bahkan 70% dari presiden Amerika itu adalah orang-orang yang nilainya biasa ketika mereka menyelesaikan kuliah mereka. Tapi kenapa dari orang-orang yang biasa ini kemudian mereka menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa? Karena ada satu kata, yaitu semangat. Orang-orang yang memiliki semangat adalah orang-orang yang terus punya pengharapan, dan mereka ini akan terus berjuang. Nah, hari ini kita melihat bahwa Tuhan sangat merindukan supaya kita memiliki semangat, memiliki daya juang yang luar biasa. Seorang mantan presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, pernah berkata, "Zaman ini tidak akan berakhir karena kejahatan, tetapi disebabkan oleh kurangnya semangat." Penyebab utama mengapa banyak orang menyerah dan gagal karena kehilangan semangat. Nah, apa itu semangat? Semangat adalah gairah dari dalam atau antusiasme yang besar pada sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata semangat itu berarti antusias, dorongan, energi, gairah, gelora, dan spirit, serta vitalitas. Mari kita akan belajar bersama-sama. Ada seorang tokoh dalam Perjanjian Baru yang mungkin sangat jarang dikhotbahkan. Namanya adalah Apolos. Kisah Rasul pasal yang ke-18 ayat 25. Kisah Rasul 18 ayat 25. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan
Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Dalam terjemahan yang lain dikatakan bahwa orang ini pernah diajari jalan Tuhan dan dengan bersemangat dalam roh dia berbicara dan mengajar secara teliti hal-hal mengenai Tuhan. Lebih lanjut dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan demikian, serta sudah dididik untuk mengenal ajaran tentang Yesus, maka dengan semangat yang berkobar-kobar, sekali lagi dengan semangat yang berkobar-kobar, ia mengajar dengan teliti mengenai Yesus. Kata semangat yang ditulis dalam ayat ini ditulis dengan kata zeo, fervence, artinya kuat, keras, membara, bersemangat, bergairah, menyala-nyala, panas, mendidih, berapi-api, dan sungguh-sungguh. Wow, kata zeo ini memiliki sebuah pengertian yang sangat kompleks tentang orang yang punya semangat yang membara. Dan itu adalah Apolos. Siapa Apolos sebetulnya? Alkitab mengisahkan dalam ayat yang ke-24 Kisah Rasul 18 dikatakan, sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ini sedikit biografi dari Apolos. Ternyata Apolos adalah seorang Yahudi yang tinggal di Alexandria. Alexandria adalah sebuah kota di Mesir, kota yang cukup terkenal. Namun kemudian Apolos ini datang ke Efesus. Nah, kita akan melihat bersama-sama bahwa mengapa atau apa yang membuat Apolos ini memiliki semangat yang membara, semangat di dalam roh, semangat yang bergelora. Yang pertama saya mencatat, karena Apolos berada di tempat yang tepat dan bersama-sama dengan orang yang tepat. Apolos yang tadinya berada di Mesir, di sebuah kota Alexandria, kemudian dia datang ke Efesus. Tentunya bukan tanpa sebab kenapa Apolos ada di Efesus. Karena Apolos mendengar ada sebuah pekerjaan Tuhan yang luar biasa yang sedang terjadi di Efesus. Banyak orang-orang Yahudi yang percaya kepada jalan Tuhan, percaya kepada Yesus, sehingga kemudian dia berkunjung ke sana. Dan pada waktu dia berada di Efesus, tentunya dia bertemu dengan orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Ini artinya bahwa Apolos membuat sebuah keputusan yang tepat untuk pindah dari Mesir, berangkat dari Mesir, dari kota Alexandria untuk pergi ke kota Efesus. Dia berada di tempat yang tepat dan dia berkumpul dengan orang-orang yang tepat, sehingga kemudian menularkan, ada gairah, ada semangat yang ditularkan dari orang-orang yang telah percaya kepada Yesus di sana. Dan Apolos pun menjadi bersemangat. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara, supaya kita pun berada di tempat yang tepat dan bersama-sama dengan orang-orang yang tepat. Supaya ketika kita berada di tempat yang tepat dan bersama-sama dengan orang yang tepat, maka apa yang dialami, apa yang dirasakan oleh orang-orang tersebut itu akan
menular kepada kita. Kita pun akan menjadi seperti orang-orang yang dengan siapa kita berteman itu. Karena Alkitab berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 33, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Atau dengan kata lain, pergaulan yang baik akan merusakkan kebiasaan yang buruk. Kehilangan pengharapan, menyerah, putus asa adalah sebuah kebiasaan yang buruk. Tapi ketika kita bergaul dengan orang-orang yang antusias, orang-orang yang bersemangat, orang-orang yang bergairah, maka kita pun akan kembali bersemangat. Seorang tokoh Alkitab lain bernama Paulus pun dia membutuhkan orang-orang untuk menyemangati dia supaya dia memiliki spirit, memiliki semangat dalam pelayanannya. Itu dicatat dalam 1 Korintus 16 ayat 17 dan 18. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus dan Akaikus karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Paulus menyadari bahwa ada teman-temannya, ada orang-orang lain yang bisa menyegarkan rohnya. Kita butuh orang lain, kita butuh sebuah komunitas, kita butuh sebuah persekutuan. Orang-orang di sekitar kita yang memiliki semangat yang bisa menggairahkan kita, memberi semangat kepada kita supaya roh kita kembali bersemangat. Seperti Paulus, Apolos yang memiliki semangat karena berada di tempat yang tepat bersama dengan orang-orang yang tepat. Biar kita pun terus memilih orang-orang yang tepat dan tempat yang tepat supaya kita memiliki antusias, semangat untuk melayani, semangat untuk memuji, semangat untuk hidup memuliakan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, apa yang membuat Apolos memiliki semangat yang membara, gairah, roh yang menyala-nyala? Yang kedua, karena dia menerima ajaran yang tepat. Dalam ayat yang ke-25 tadi kisah 18 dikatakan bahwa Apolos telah menerima jalan Tuhan. Kata jalan ditulis dengan kata hodos. Artinya sebuah tingkah laku, sebuah cara berpikir, cara merasakan dan memutuskan sesuatu dengan tepat. Dan percayalah bahwa kita bisa memiliki tingkah laku, cara berpikir, cara merasakan, dan memutuskan sesuatu dengan tepat itu ketika kita menerima ajaran Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini tadi dikatakan menerima ajaran tentang Yesus Kristus. Hanya di dalam Yesus. Ketika kita mengenakan pikiran Kristus, mengenakan perasaan Kristus, mengenakan karakter Kristus, maka keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang tepat. Kita akan menjadi orang-orang yang bersemangat, bukan menjadi orang-orang yang mudah menyerah, bukan menjadi orang-orang yang putus pengharapan, tapi kita menjadi orang yang bersemangat. Kenapa? Karena kita menerima ajaran tentang Yesus. Menerima ajaran tentang Yesus berarti kita juga menerima aliran kuasa, menerima anugerah Roh Kudus, menerima kekuatan firman yang akan terus menerangi kehidupan kita. Bahkan menerima segala janji-janji Tuhan yang menopang kita, sehingga kita tetap bersemangat dalam hidup kita. Banyak orang yang gagal dalam hidupnya bukan karena dia
tidak pandai, bukan karena dia tidak mampu, tapi ternyata karena dia kehilangan pengharapan. Nah, itu sebabnya hari ini biar kita sungguh-sungguh menjadi orang yang bergairah, orang yang memiliki semangat yang membara. Karena Alkitab menubuatkan bahwa keadaan hari-hari ke depan kita bukan akan semakin baik, tapi akan semakin sulit. Tapi orang-orang yang memiliki semangat yang membara, dia tidak akan menyerah pada apapun juga. Karena kita percaya bahwa ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Ada Tuhan yang pasti menolong kita. Bahkan memberi kekuatan, semangat baru bagi kita semua. Yang percaya katakan amin. Yesus ketika dia mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya, dia pun tetap bersemangat. Dia tetap bergairah melakukan apa yang menjadi misi Allah untuk menyelamatkan. Sehingga pada akhirnya kemuliaan Allah dinyatakan di dalam dan melalui kehidupan Yesus. Biar hari ini kita tetap bersemangat di dalam Tuhan. Sampai sungguh-sungguh kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup kita. Ayat yang terakhir saya akan bacakan bagi kita semua. Yesaya pasal 40 ayat 29 berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, percayalah bahwa Tuhan kita ada, Tuhan kita hidup. Alkitab berkata dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Milikilah semangat yang membara dalam melayani Tuhan. Amin. Audio Jungle.